31 ungkapan bahasa Jepang kekinian. Bahasa Jepang gaul, bahasa Jepang anak muda. Os. Tulisannya adalah ose, tapi dibaca os. Os. Yang artinya halo, hai, dan sebagainya. Jadi ini digunakan untuk menyapa sesama teman ya, minasan. Tadi os, sekarang otse. Otse. Yang artinya terima kasih kerjasamanya, atas kerjasamanya. Ya betul, jadi otse itu adalah kependekan dari ungkapan otsukare sama. Otsukare sama deshita. Sama ya minasan, cuman ini digunakan sesama teman, anak muda ya minasan. Yabai. Yabai. Nah, pasti kalian sering dengar kata ini minasan. Nah, jadi sebenarnya yabai ini ada banyak maknanya ya, tergantung konteksnya. Nah, jadi yabai itu sebenarnya memiliki nuansa negatif yang artinya gawat, gila, dan sebagainya. Cuman saat ini kata yabai itu juga digunakan pada konteks yang positif, biasanya untuk menekankan makna sangat luar biasa, kayak gitu ya minasan. Contohnya, yaba, ona, kawaii sugiru. Yang bisa kita artikan, anjir, cewek itu manis banget. Nah, kayak gitu ya minasan. Jadi bisa digunakan untuk makna yang positif juga. Kemudian yabai itu nanti bisa berubah-ubah, bisa aja menjadi yaba, bisa juga yabe. Seperti itu. Nah, terutama bagi kalian yang suka nonton anime, pasti sering dengar ekspresi ini ya. Yaba, yabe, yabai. Seperti itu. Uzai. Uzai. Yang artinya berisik, cerewet. Uzai ini sebenarnya kependekan dari ekspresi urusai, yang artinya cerewet juga minasan. Mendoi. Mendoi. Merepotkan. Nah, mendoi juga itu merupakan kependekan dari kata mendokusai, yang artinya sama-sama merepotkan. Shindoi. Shindoi. Yang bisa diartikan parah. Nah, biasanya ungkapan ini itu sering digunakan saat situasi ya agak alay dikit. Biasanya cewek yang sering pakai ya minasan. Contohnya ketika melihat cowok ganteng mungkin, atau di internet lihat foto cowok ganteng, dia bakal bilang, "Ikemen sugite, shindoi." Bisa diartikan parah, ganteng banget, serasa mau pingsan, serasa mau meninggoy. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya sedikit alay bahasanya ya minasan. Nah, sebenarnya kata shindoi ini itu memiliki makna yang menyatakan melelahkan minasan. Jadi di mana kondisi fisik kita itu merasakan beban yang berat ya minasan. Kecapean, kelelahan itu biasanya orang Jepang bilang shindoi. Nah, tapi dalam kalangan anak muda biasanya digunakan juga untuk menyatakan hal seperti tadi ya minasan. Lanjut. Donmai. Donmai. Nah, donmai bisa diartikan nggak usah dipikirin, santai aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, kata donmai ini itu terinspirasi dari bahasa Inggris, yaitu don't mind. Artinya juga sama ya, nggak usah dipikirin, santai aja. Kayak gitu ya, minasan. Sukusho. Sukusho. Yang bisa diartikan screenshot. Kata sukusho ini itu adalah kependekan dari screenshot, yang artinya sama-sama screenshot ya minasan. Seperti itu. Mecha. Mecha. Mecha juga bisa diartikan sangat. Nah, sebenarnya arti dari kata mecha ini itu sebenarnya adalah berantakan, menyatakan kondisi amburadul, berantakan. Namun kata mecha ini
di kalangan anak muda juga sering digunakan untuk menyatakan nuansa yang positif, sama kayak yabai tadi. Nah, mecha di sini sering digunakan untuk menekankan makna sangat. Mecha oishi, benar-benar enak, enak banget. Nah, kayak gitu ya. Sama kayak totemo oishi, sama. Seperti itu. Cho, cho. Nah, ungkapan ini juga sama dengan mecha tadi, jadi menyatakan artian sangat. Cuman cho di sini ada konteks super duper, sangat sekali kayak gitu ya, minasang. Nah, cho di sini ya sama-sama kayak mecha dan totemo. Contoh cara pakainya, cho kawaii, super duper imut atau manis, ngegemesin sekali kayak gitu ya, minasang. Contohnya, lanjut. Ukeru, ukeru. Nah, ukeru di sini itu ungkapan untuk menyatakan ngakak banget seperti itu. Jadi kalau kita kan biasanya mau bilang ngakak banget itu kan LOL ya. Jadi padanannya seperti itu. LOL. Ngakak banget. Ukeru kayak gitu. Biasanya untuk menekankan ngakak sekali, super duper ngakak. Cho ukeru. Nah, kayak gitu contohnya ya, minasang sambil tertawa terbahak-bahak. Ikemen. Ikemen. Oke, ini pasti sering dengar ya, minasang. Jadi ikemen itu untuk menyatakan cowok yang ganteng, cowok yang tampan, cowok yang keren. Ikemen. Kayak gitu ya. Next, kalau tadi cowok, sekarang cewek ya. Bijing. Bijing. Cewek cantik. Kayak gitu ya, minasang, kayak bidadari ya. Bijing. Kayak gitu. Lanjut. Yappa. Yappa. Yang menyatakan sesuai dugaan. Sudah kuduga. Asal katanya adalah yahari atau yappari. Selanjutnya. Maji. Majide. Maji. Majide. Yang artinya beneran, serius. Kayak gitu ya, minasang. Nah, kata ini, ungkapan ini sama dengan ungkapan honto, honto desu ka? Sama ya, minasang. Seperti itu. Mikke. Mikke. Yang artinya ketemu. Asal katanya adalah dari kata mitsukemas, mitsukemashita, mitsuketa, yang artinya ketemu juga. Selanjutnya, nettomo. Nettomo, yang artinya teman online, teman dari internet, kayak gitu minasang. Kenapa? Karena nettomo itu singkatan dari interneto plus tomodachi. Tomonya dari tomodachi, teman ya, minasang. Digabung dan disingkat menjadi nettomo, teman online. Nancatte. Nancatte. Bercanda. Seperti itu. Selanjutnya, suge. Suge. Yang artinya hebat. Dari kata sugoi. Yang artinya sama-sama hebat. Kake. Kake. Yang artinya keren, cool. Dari kata kakkoi. Yang artinya sama-sama keren atau cool. Itaden. Yang artinya telepon iseng. Itaden. Di mana ungkapan ini berasal dari kata itazura ditambah denwa, kemudian digabung dan disingkat menjadi itaden. Itazura itu nakal, denwa itu telepon, jadi telepon iseng, kayak gitu ya, minasang.
Selanjutnya, kusa. Nah, kusa di sini itu ekspresi yang digunakan untuk mengekspresikan situasi ngakak ya minasan, sama kayak ukeru tadi. Jadi kanji ini dibaca kusa. Sebenarnya kata kusa ini dari kanjinya juga itu menunjukkan artian rumput. Kenapa bisa artian rumput? Karena ketawa dalam bahasa Jepang itu adalah warau atau warai. Nah, kemudian biasanya disingkat menjadi www. Warai, warai, warai. Kalau di kita kan WK kan ya. Kalau Jepang www. Nah, ketika digabung huruf W itu semua akan membentuk gambar rumput kan ya minasan. Maka dari itu muncullah kata ini, simbol ini, kusa, yang artinya www, ngaka, WK kayak gitu ya minasan. Nah, saat ini ekspresi ini tuh paling sering dilihat di status-status media sosial atau di kolom komentar di baik itu TikTok, YouTube dan sebagainya. Seperti itu minasan. Jadi kalau kalian lihat kanji ini yang artinya kusa, berarti itu mengindikasikan memiliki arti WK. Kalau bahasa Jepangnya www, warau, warau, warau atau warai. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sokka. Sokka. Nah, kata sokka ini itu memiliki arti oh gitu. Asal katanya dari kata so desu ka. Selanjutnya, kimoi. Kimoi. Yang artinya jijik, menjijikkan. Nah, kimoi di sini juga merupakan singkatan dari kimochi ga warui. Kimochi warui yang sama-sama artinya menjijikkan. Rasa jijik kayak gitu ya. Selanjutnya kata omoi. Kata omoi yang artinya bertepuk sebelah tangan. Seperti itu minasan. Lanjut ya. Hottoke. Hottoke. Hottoke yang artinya jangan ikut campur. Nggak usah ikut campur. Selanjutnya, chibi. Nah, chibi ini sering banget keluar di anime ya. Chibi yang artinya pendek. Kayak gitu ya. Kayak kurcaci itu pendek ya. Seperti itu. Selanjutnya, hage. Hage. Nah, ini juga saya sering dengar di anime ya, minasan. Yang artinya botak. Seperti itu ya minasan. Sekarang kita lanjut. Chige. Chige yang artinya bukan. Dari kata chigau. Chigaimasu yang sama-sama menyatakan arti bukan. Warui. Warui. Sorry, maaf. Kayak gitu ya minasan. Jadi sebenarnya kata warui ini itu memiliki makna jelek, tidak baik, buruk dan sebagainya. Tapi anak muda di Jepang ketika ngelakuin kesalahan sama teman biasanya bilang wari, warui. Yang artinya sorry, maaf. Kayak gitu ya minasan. Selain ekspresi ini, gomeng juga bisa minasan. Gomeng, sorry, maaf. Kayak gitu ya. Nah, warui ini yang artinya buruk itu juga sering saya dengar dia menjadi wari. Kayak di atas ya. Wari. Kayak gitu minasan. Thank you. Thank you. Nah, kata thank you di sini adalah bahasa gaulnya anak muda untuk mengungkapkan terima kasih. Ekspresi berterima kasih ya minasan. Sama kayak arigatou gozaimasu. Nah, kenapa bisa menjadi thank you? Jadi asalnya itu dari angka 39 minasan. Jadi kalau orang Jepang ngetik 39 itu artinya makasih, thank you. Kenapa? Karena angka 39, thank you ini itu mirip dengan kata thank you. Terima kasih dalam bahasa Inggris.
Karena itu, angka 39, thank you, sering digunakan oleh anak muda untuk mengucapkan terima kasih. Thank you.